Pasti luar biasa kan? Pasukan, ada yang tahu gak? Hari ini kita pengen ngapain ya? Iya benar, hari ini kita ingin beribadah online. Siapa yang di sini sudah siap untuk beribadah online? Yang sudah siap katakan yes, yes, yes. Pasukan, meskipun kita di rumah aja, kalian harus tetap serius ya ibadahnya. Kalian ya boleh colek sana sini sama kakak adeknya, atau ngobrol atau bermain sama kakak adeknya pas sudah mulai ibadah online. Pasukan, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian jangan bersedih hati ya, karena Roh Kudus gak pernah tinggalin kita. Dia selalu dalam hati kita, dan Yesus Kristus bersama dalam kita. Yuk pasukan, kita undang Roh Kudus lebih lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah diberikan nafas kehidupan, umur panjang, kesehatan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, kami ingin beribadah online, kiranya Kau memberkati kakak-kakak yang menyampaikan firman agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kakak-kakak juga yang melayani ibadah online agar lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak-kakak, yuk kita mulai ibadah online-nya. Yuk pasukan, kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang pasukan sendiri yang nyanyikan lagu ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi
buat Tuhan ya adik-adik. Ayo pasukan, kita sembah lebih lagi pasukan. Sembah lebih dalam lagi untuk Tuhan kita ya pasukan. Kami sembah Sekarang yuk adik-adik, Kak Deborah aja kita siapin kata-kata buat Tuhan Yesus. Sekarang yuk kita pikirin kata-kata yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kamu bisa bilang terima kasih Tuhan. Kamu bisa bilang Tuhan Yesus Engkau baik. Ayo pasukan, siapin kata-katamu buat Tuhan Yesus. Kak Deborah hitung ya, dari 3, 2, dan 1. Ayo kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dan tak habis-habisnya kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Yuk pasukan, kita angkat tangan kita mau berdoa buat bangsa Indonesia kita. Ayo perkatakan yang baik atas bangsa Indonesia, ayo perkatakan yang baik atas bangsa kami. Tuhan, 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 Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan sedang sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan sedang sembuhkan, Tuhan sedang pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus dari virus COVID-19 ya Tuhan. Kami berkatakan ya Tuhan, COVID-19 dan krisis ekonomi diam dan tenanglah. Kami berkatakan COVID-19 dan krisis ekonomi diam dan tenanglah. Tuhan, kami tahu Kau yang pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kau yang sudah sembuhkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai ya Tuhan Pak RT ya Tuhan dan RW ya Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan yang taruhkan hikmat-Mu ya Tuhan atas pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan pemimpin bangsa kami bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan yang Yesus yang dahsyat sedang memulihkan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke pasukan, sekarang pasukan jongkok dulu semuanya yang di rumah. Udah jongkok semua. Yuk siap-siap ya kakak panggil ya. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Ini kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sambil tepuk tangan, goyangkan badanmu. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke pasukan, kakak mau tanya lagi. Siapa pasukan yang percaya kalau Tuhan kita itu sanggup melakukan apapun? Saya. Nah, yang percaya sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sambil tepuk tangan ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yuk sekarang pasukan boleh duduk kembali. Kita mau siapin hati kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Yuk Kak Dibora aja kita angkat kedua tangan kita. Tutup matamu, kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
ikutin Kak Deborah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sembah Tuhan Yesus dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Aku siapkan hatiku untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, seperti yang sudah Kak Titi ceritakan minggu lalu, jika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya akan kuasa Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan mujizat. Oke, pada hari Sabat, Tuhan Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya. Lalu mereka melihat ada pengemis buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus, ini yang salah mama papanya atau orang ini? Kok dia bisa sih buta sejak lahir? Mereka bertanya-tanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan salah orang tuanya atau orang ini, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lah, maksudnya Tuhan Yesus apa ya? Nanti Kalita akan jelasin ya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah. Lah, kok Tuhan Yesus meludah ke tanah? Gak bisa pakai mujizat yang lain Tuhan? Nah, nanti Kalita akan jelasin ya. Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu mengaduknya. Lalu Tuhan Yesus mengoleskannya di mata orang buta tersebut. Lalu murid-muridnya kaget, kok Tuhan Yesus malah mengoleskannya di mata orang buta tersebut? Tapi nggak cuma sampai di situ teman-teman. Tuhan Yesus menyuruh orang buta itu pergi ke kolam Siloam untuk membasuhnya. Pengemis ini percaya sekaligus taat kepada Tuhan. Dia percaya kuasa Tuhan pasti menyembuhkannya. Lalu dia pergi ke kolam Siloam. Saat tiba di kolam Siloam, dia membasuhnya. Tebak teman-teman, apa yang terjadi? Orang buta itu sembuh. Dia bisa melihat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat berkuasa loh teman-teman. Saat orang buta itu balik ke tempat yang tadi, dia gak ketemu Tuhan Yesus. Tapi tetangga-tetangganya melihat, wah, kamu kan yang sering minta-minta ke aku. Kamu bukannya gak bisa lihat. Kamu bukannya buta. Kok kamu bisa melihat sekarang? Apa yang terjadi? Pengemis itu menceritakan semuanya tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Nah, pasti kalian penasaran kan? Tuhan Yesus mujizatnya nggak bisa kayak yang lain aja. Jangan pakai tanah sama ludah dong. Nah, Kalita akan jelasin ya. Kalita, kami siap nih mendengarkan penjelasannya. Terima kasih Misaela yang sudah ceritain firman Tuhan buat kita hari ini. Wow, pasukan tadi Kalita lihat semuanya pinter-pinter, semuanya hebat-hebat, semuanya sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Wow, Papa Mama ayo kasih 2 jempol dulu ya buat adik-adik. Yuk, 1, 2, 3, hep. Wih, keren.
Nah, pasukan, firman Tuhan yang diceritakan Misaela hari ini itu diambil dari kitab Yohanes yang ke-9 ayat 1 sampai 12. Jadi papa mama, adik-adik yang mau bacain firman Tuhan nanti bisa langsung dibaca dari Alkitabnya ya setelah selesai ibadah hari ini. Wah, seperti yang tadi Misaela udah ceritakan. Wah, adik-adik semuanya dengar kan? Kalau Tuhan Yesus hari ini melakukan mujizat yang luar biasa itu, Tuhan Yesus nyembuhin bapak pengemis ya dengan cara yang enggak biasa loh. Biasanya kan Tuhan Yesus cukup berdoa, terus cukup mengucapkan kata-kata. Tapi hari itu Tuhan Yesus melakukan cara yang enggak biasa, cara yang hebat. Kenapa sih kira-kira Tuhan Yesus repot-repot ngerjain harus kotor-kotor tangannya? Karena Tuhan Yesus punya maksud. Tuhan Yesus punya sesuatu yang mau disampaikan kepada bapak pengemis itu dan kepada kita semua. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus punya cara. Tuhan Yesus bisa pakai apapun untuk menolong bapak pengemis tadi. Dan yang kedua, tahu nggak pasukan? Nanti kita baca di Alkitabnya ya. Yang kedua pasukan, tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkannya waktu hari Sabat. Wow, pasti kakak-kakak yang kelas besar tahu hari Sabat itu apa. Hari Sabat itu adalah hari perhentian bagi orang Yahudi. Gak boleh tuh yang ngerjain apa-apa di hari Sabat itu, ya semuanya dilarang. Tapi Tuhan Yesus tetap bekerja di hari Sabat. Wah, tahu gak pasukan? Bukankah hari-hari ini kita berada di hari-hari Sabat? Maksudnya apa Kak? Hari di mana kita gak bisa kemana-mana. Cuma di rumah aja. Kita gak bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Semuanya terbatas. Tapi ingat pasukan, kita masih bisa melakukan satu hal yang paling penting. Yaitu kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana Kak? Caranya dengan berdoa, muji nyembah Tuhan, dan baca Alkitab. Dan yang terutama, lewat kita bangun hubungan dengan Tuhan, hati kita bisa tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan tetap bekerja hari-hari ini, tetap bekerja walaupun situasinya lagi susah. Wow. Dan yang ketiga, pasukan, kenapa sih Tuhan mesti repot-repot melakukan mujizatnya? Karena Tuhan Yesus mau bawa si bapak pengemis yang tadi itu, si bapak pengemis yang buta itu untuk mengerti. Untuk apa? Iya, untuk mengerti pesannya Tuhan. Kalita, pesan Tuhan yang mana? Hei, ingat gak pasukan? Tadi Misaela sudah ceritain kalau bapak pengemis yang tadi buta itu disuruh kan ke kolam Siloam. Ke kolam apa? Iya betul, ke kolam Siloam. Tahu nggak pasukan? Kolam Siloam itu artinya yang diutus. Apakah maksudnya? Jadi Tuhan Yesus lagi kasih tahu sama si bapak pengemis itu ada yang harus dikerjakan sama si bapak pengemis tadi. Tuhan Yesus sedang mengutus bapak pengemis itu. Jadi Tuhan Yesus mau waktu bapak pengemis tadi menerima mujizat, waktu dia percaya, waktu dia terima, gak cuma berhenti sampai di situ aja. Harus ada yang dikerjakan. Ya, ingat gak tadi? Waktu dia habis disembuhin, dia pergi cepet-cepet ke tempat yang tadi.
Waktu orang lain tanya, dia dengan berani. Dia berani untuk menceritakan tentang apa yang diterima sama si Bapak pengemis itu. Dia gak malu-malu, dia menceritakan semua kebaikannya Tuhan. Semua yang Tuhan sudah lakukan, mujizat yang dia terima. Yaitu dia sudah disembuhkan dengan sempurna. Dia gak buta lagi, tapi dia bisa melihat. Wow, hebat gak Tuhan kita? Yuk kasih dulu tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Wow, sama seperti Bapak pengemis tadi. Hari ini Tuhan meminta kita, mengutus kita untuk jadi alatnya Tuhan. Sama seperti Bapak tadi, ya, diutus Tuhan jadi alat untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus. Hari ini kita pun juga diminta sama Tuhan Yesus, ya, jadi alatnya Tuhan. Berani untuk menceritakan tentang kebaikannya Tuhan Yesus. Wow, mujizat-mujizat apa yang sudah kita terima? Misalnya nih selama pandemi COVID ini, selama di rumah ini, mungkin ada yang kemarin sakit terus disembuhkan. Mau gak cerita tentang Tuhan Yesus? Wow, keren. Atau misalnya nih, kemarin Kalita dengar ada yang misalnya, Kak, papa mamaku sudah kehabisan uang tabungan. Terus udah gak ada makanan di rumah. Tapi tiba-tiba Tuhan mengirimkan makanan, kami bisa makan. Itu mujizat Tuhan gak? Iya, benar mujizat Tuhan. Wow, dan banyak lagi mungkin pengalaman-pengalaman adik-adik pasukan yang Tuhan mau pakai supaya bisa diceritakan kepada orang lain. Mungkin adik-adik ada yang bertanya gini, Kak, ngapain sih repot-repot? Kita mesti cerita-cerita. Udahlah, aku sendiri aja yang simpan. Tahu gak pasukan? Waktu mulut kita dipakai untuk menceritakan tentang kebaikannya Tuhan, menceritakan mujizat yang sudah diterima, orang lain bisa mendengar dan orang lain bisa percaya kalau Tuhan juga tetap bekerja di masa-masa ini, di hari-hari Sabat ini, di saat-saat susah. Wow, ternyata anak kecil bisa dipakai Tuhan loh untuk menguatkan orang lain. Minimal untuk menguatkan papa mama kita di rumah. Bisa pasukan? Pasti bisa, karena kita pasukan Tuhan yang hebat. Tapi mungkin ada yang bilang gini juga ke Kalita, Kak, aku gak pernah Kak cerita-cerita gitu, soalnya aku anak yang malu. Aku anaknya tuh takut kalau mau ngomong. Pasukan, hari ini ada kabar gembira. Tahu gak pasukan? Ingat gak? Beberapa minggu yang lalu kakak-kakaknya udah cerita. Kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Dia adalah Roh Penolong yang diberikan Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita, yang akan memberikan keberanian buat kita. Jadi kita gak perlu malu lagi. Kita gak cuma gak takut lagi untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebaikannya Tuhan. Ya, dan gimana kah caranya? Kalau hati kita mau, kita cuma cukup bilang sama Roh Kudus. Bilang sama Roh Kudus gini, Roh Kudus tolongin aku ya, aku mau menceritakan tentang mujizatnya Tuhan. Bisa gak kayak gitu? Mudah gak caranya? Wow, benar mudah. Semua anak-anak pasti bisa melakukan. Wow, sekarang hari ini ya, Kalita mau tanya, siapa di sini yang mau diutus Tuhan? Jadi alatnya Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus. Enggak cuma nerima mujizat, tapi mau memberikan mulutnya, menceritakan tentang mujizat yang sudah terima, tentang kebaikan-kebaikannya Tuhan.
Ada yang mau? Wow, dari sini Kalita lihat semuanya antusias. Ayo, yang mau jadi alatnya Tuhan, Kalita undang semuanya berdiri. Bareng sama papa mama. Kita sama-sama ya, minta sama Roh Kudus ya. Biar kita hari-hari ini dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis sebagai doa kita sama Tuhan. Ayo pasukan, angkat tangannya sama-sama. Bareng sama papa mama ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang taat. Ayo sama-sama katakan, anak Tuhan yang taat. Ayo dengan sikap berdoa, ayo tutup matamu pasukan. Ayo sekarang sama-sama minta dengan bersuara ya, gak boleh ada yang diam. Yuk papa mama arahin tanganmu untuk setiap anak-anak. Ayo sekarang papa mama juga minta, biar di hari-hari ini anak-anakmu dipakai jadi alatnya Tuhan, menyatakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Biar setiap apa yang mereka terima mereka boleh ceritakan. Iya. Yuk sekarang pasukan sama-sama yuk ikuti Kalita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, tolongin aku ya, berikan aku keberanian untuk menceritakan kebaikan-Mu. Aku berani menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang aku mau terima berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus. Ayo semua pasukan sama-sama angkat tangannya. Papa mama tetap arahin tangannya untuk setiap anak-anak. Kami memohon berkat dari-Mu ya Tuhan, berkat dari tempat maha tinggi. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, Engkau sedang memperluas daerah kami. Tangan kanan-Mu yang kuat sedang menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Engkau sedang membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau sedang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai impiannya Tuhan terjadi sempurna di dalam hidup kami. Semua pasukan sama-sama katakan amin.
Sampai ketemu minggu depan pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Sekarang waktunya kita sama-sama untuk memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Oh iya, sambil diperkatakan, pasukan bisa sambil ikutin gerakannya Kak Sarah ya. Pasukan siap? Wah, pasti pasukan siap semua ya. Oke, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, pasukan ingat ya, kita sedang berada di era Pentakosta yang ketiga.